Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di Good News Media edisi hari ini Rabu 23 April 2025. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku, kemarin lupa juga live karena lagi luar kota. Ini juga baru sampai baru sampai di rumah ya, udah jam 10 malam. Ya, nggak bisa ditunda lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, 3 hari ke depan kita akan belajar 3 aspek keselamatan. Nah, aspek yang pertama adalah pembenaran. Bapak Ibu Saudaraku, begitu banyak pengajaran juga belakangan ini semuanya baik, bagus. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, untuk bicara mengenai kehidupan kekal, ujung-ujungnya bagaimanapun juga kita mesti kembali ke Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya setuju kalau semua agama itu baik, semua agama itu sama, tetapi untuk keselamatan kehidupan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukan beragama Kristen, Tuhan Yesus bukan agama tertentu, tapi dia adalah juru selamat semua agama. Dia adalah juru selamat seluruh dunia. Jadi bagaimana untuk bisa diselamatkan? Ada 3 aspeknya. Aspek yang pertama itu adalah pembenaran. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, kedengarannya ini agak sedikit beberapa orang mungkin tidak setuju dengan ayat ini. Sehingga orang berkata, masa kalau nggak percaya Yesus nggak bisa selamat? Nah, memang ada banyak ayat juga yang di Alkitab, katakanlah seperti di Wahyu, maka semua kitab akan dibuka. Dan kalau orang tanya kepada saya, apakah memang orang yang tidak pernah dengar Injil bisa diselamatkan? Bisa, tapi mustahil. Mustahilnya kenapa Bapak Saudaraku? Karena memang ada juga di dalam Alkitab dikatakan, saya mesti search, tapi Bapak Ibu Saudara bisa search dengan kata kuncinya di Alkitab. Saya belum sempat prepare, tiba-tiba teringat bahwa dikatakan laut akan mengeluarkan dari laut, kemudian juga yang dari dalam bumi dikeluarkan, maka dibukalah semua kitab dan kemudian mereka akan dihakimi berdasarkan itu. Nah, dan kemudian juga ada juga di dalam Roma pasal berapa ayat berapa lupa, Bapak sudah bisa search. Di situ dikatakan bahwa mereka yang tidak mengenal hukum Taurat, tetapi mereka yang melakukan Taurat di dalam hidup mereka, maka itu akan membela mereka juga. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu tidak ada seorang pun yang berhasil melakukan hukum Taurat. Kalau ada orang bisa berhasil melakukannya, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang membayar dosa dan penyakit kita. Dan kemudian kenapa Tuhan Yesus mesti datang? Dikatakan bahwa oleh karena satu orang, yaitu oleh karena Adam, maka dosa masuk ke dunia. Maka sama halnya juga oleh karena kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan itu sendiri, firman yang menjadi daging. Itu sebabnya kenapa disebut anak Allah, karena dia keluar dari Allah. Jadi dia lahir bukan karena keinginan laki-laki, tetapi karena Roh Kudus yang yaitu dari firman jadi daging. Dan kemudian dia hidup benar dan tidak berdosa, tapi menjadi dosa oleh karena Bapak Ibu Saudara saya, oleh karena dunia. Jadi sebagaimana karena satu orang, karena Adam, dosa masuk ke dunia, karena kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang beroleh keselamatan. Jadi kita itu, apa yang membuat aspek pertama kita diselamatkan? Karena kita dibenarkan. Bukan karena kita melakukan hal yang benar, tapi dibenarkan ketika dalam hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia yang sudah mati bangkit dari kematian. Dan mustahil bisa percaya ini kalau bukan Roh Kudus yang membuat kita percaya. Bagaimana saya tahu? Firman yang mengatakannya. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus.
Dan kemudian juga menurut firman Tuhan, tidak semua manusia di bumi pasti diselamatkan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 48 dikatakan, maka bersukacitalah orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Berarti ada orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Di dalam Amsal 16 ayat 3 kalau nggak salah, bahkan orang fasik pun dibuat untuk hari kebinasaan atau hari malapetaka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa tidak bisa semua orang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa dia sudah mati dan bangkit dari kematian? Walaupun mukjizat begitu banyak, sejarah mencatat lebih dari 7.000 penemuan di bumi itu ditemukan dari apa yang tertulis di Alkitab. Baik itu sejarah, waktu, kerajaan-kerajaan, masa, dan semua banyak hal yang ada di dunia ini. Bahkan penemuan-penemuan yang sekarang banyak ditemukan para arkeolog, bahkan juga para sains menemukan banyak hal, itu karena Alkitab mengatakannya. Dan para sains membuktikannya. Dan kemudian kenapa tetap orang susah untuk percaya? Karena memang tidak bisa. Itu bukan karena usaha kita. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wow. Bapak Ibu Saudara tahu kasih karunia itu apa? Yaitu anugerah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Contoh, saya disuruh membersihkan mobil. Setelah mobilnya bersih, saya dikasih mobil. Hanya gara-gara membersihkan mobil itu. Oke, kamu sudah bersihkan mobilnya, nah upahmu ini dapat mobil. Itu bukan upah, itu anugerah, itu kasih karunia. Saya tidak layak mendapatkan mobil hanya gara-gara saya mencuci mobil. Atau gara-gara saya menyapu rumah, saya dikasih rumah. Nggak mungkin, secara logika nggak mungkin. Itu namanya anugerah, itu namanya kasih karunia. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Karena dalam dikatakan tadi, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, aspek pertama dari keselamatan itu adalah pembenaran. Bapak Ibu Saudara saya, dibenarkan. Bukan karena kita sudah melakukan yang benar, tetapi karena Kristus membenarkan kita ketika kita percaya. Sama seperti yang dikatakan dalam Roma 4 ayat 19 sampai 21. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, berharap, namun Abraham berharap, Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Saudara dan saya hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus, itu adalah anugerah. Itu sebabnya Bapak Saudaraku, ceritakanlah kasih Tuhan. Dan jangan marah ketika orang tidak bisa menerimanya. Bahkan menolak, bahkan menentang Bapak Saudara. Bahkan menganiaya Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena apa? Buat orang, ini juga search di Alkitab, ada pasti ditemukan. Bagi orang yang mau ditentukan untuk diselamatkan, berita salib adalah suatu anugerah atau sukacita. Tetapi bagi orang yang ditentukan untuk dibinasakan, berita salib ini bagi mereka adalah kebodohan. Semua sudah ada di Alkitab, Bapak Saudaraku. Nah, jadi ini adalah pilihan. Saya berkata semua agama baik, tidak ada agama yang tidak baik, Bapak Saudaraku. Saya sering berkata bahwa semua agama itu baik. Tapi Injil bukan agama. Injil adalah kabar baik. Injil adalah apa yang Tuhan lakukan kepada manusia. Yang Injil beritakan apa yang Tuhan manusia, apa yang Tuhan lakukan kepada manusia supaya manusia bisa selamatkan. Itulah inti dari pemberitaan Injil. Bagaimana Yesus datang membayar dosa dan penyakit kita. Dia menanggung semua dosa dan penyakit kita di kayu salib supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang sakit disembuhkan. Jadi inti dari pemberitaan Injil adalah satu. Apa yang Tuhan lakukan supaya manusia bisa diselamatkan. Itulah inti dari pemberitaan Injil.
Apa yang Tuhan Yesus lakukan supaya manusia di bumi bisa diselamatkan. Tetapi inti dari agama juga satu. Dari ratusan agama di dunia, semua baik. Intinya satu. Apa yang manusia harus lakukan supaya bisa diterima Tuhan. Apa yang manusia harus lakukan supaya menyenangkan Tuhan. Apa yang manusia harus lakukan supaya bisa menerima kehidupan kekal. Sehingga setiap agama punya caranya masing-masing. Apakah salah? No. Bagus. Bapak Ibu Saudaraku. Bagus sekali. Dan semua usaha itu bagus. Ada begitu banyak ditata, perpakaian, makanan, semua diatur. Cara berdoa semua diatur. Dan itu bagus Bapak Saudaraku. Tidak ada agama yang tidak bagus. Semuanya bagus. Tetapi ketika berbicara mengenai keselamatan, kehidupan kekal, Tuhan Yesus membayar dosa dan penyakit kita. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang Alkitab katakan. Apakah semua orang bisa percaya? No, I don't think so. Tidak bisa. Saya sendiri menolaknya lama sekali Bapak Saudaraku. Lama sekali. Nah, karena itulah kenapa itu dikatakan anugerah. Karena itu Bapak Saudaraku, ketika orang tidak bisa menerima kita nggak boleh marah. Karena apa? Karena itu anugerah. Kalau Bapak Ibu Saudara saya mendapat anugerah itu, kita bersyukur. Banyak juga orang yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. It's okay. Nah, itu sebabnya juga kita berkata, Bapak Saudaraku, itu sebabnya kenapa saya sering berkata kita tidak memberitakan agama. Karena itu semua saudara kita. Bisa saja juga kita pertama duluan mengenal Tuhan. Tapi nanti ada orang yang nanti dia mengenal Tuhan belakangan, tapi mereka bisa kerohaniannya lebih bertumbuh lebih cepat. Itu adalah rahasia Tuhan. Itu adalah beda-bedalah panggilan setiap orang Bapak Saudaraku. Sebagaimana dulu Paulus, dia menantang pengikut Kristus begitu keras. Tapi kemudian dia mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Dan dia menjadi yang jauh lebih radikal dibandingkan orang-orang percaya di zamannya dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang tidak bisa setuju dengan Bapak Ibu Saudara saya, ketika belum bisa menerima Bapak Ibu Saudara saya, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Karena mereka adalah saudara kita. Walaupun mungkin mereka belum bisa terima karena Tuhan belum menjamah hatinya dan mungkin belum waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa aspek keselamatan yang pertama? Pembenaran. Bapak Ibu Saudara saya, kita dibenarkan. Karena itu mari Bapak Saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus dengan dalam hati kita, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Kemudian besok kita akan belajar aspek kedua dan ketiga. Bagaimana Bapak Saudaraku aspek yang kedua, yaitu adalah pengudusan, kita mengalami proses, dan aspek ketiga itu adalah kemuliaan, itu yang akan datang. Jadi ini yang pertama, ini pembenaran, ini sudah terjadi, it was, itu masa lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengerjakannya bagi kita. Tapi ada bagian kita, besok akan kita bahas lebih lagi. Amin Bapak Saudaraku. Kiranya kita bisa belajar. Kalau Bapak Saudara masih, wah ini kan cuman singkat ya, mungkin 10 menit. Ya boleh Bapak Saudara search sumber lain. Dan kemudian juga Bapak Saudara bisa tanya saya, bisa chat. Juga tanya kalau kurang jelas. Dan kemudian mari kenali Tuhan lebih lagi. Karena konsep keselamatan di dalam Alkitab bukan hanya sekedar konsep. Tapi itu adalah gaya hidup, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Tetap semangat, bangun hubungan terus dengan Tuhan, kenal Tuhan lebih lagi, alami Tuhan lebih lagi. Itu yang paling penting, mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Tetaplah semangat, terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Mari bawa kami untuk mengenal 3 aspek keselamatan. Bahwa hari ini kami sudah belajar aspek pertama, yaitu pembenaran. Kami sudah dibenarkan, kami diampuni, kami dikuduskan. Nama kami tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Supaya kalau Engkau datang, nama kami ada dalam kitab kehidupan. Sesuai dengan Wahyu 20 ayat 15. Sehingga kami tidak dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semua saudara-saudaraku yang mendengarkan firman ini dan mereka belum yakin. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belum yakin bahwa engkau sudah diselamatkan, boleh ikuti doa ini bersama saya. Mari katakan, Tuhan Yesus,
Aku tahu aku orang berdosa. Aku buka hatiku. Aku minta Engkau masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku Tuhan atas dosa-dosaku. Kuduskanlah aku oleh darah-Mu. Aku meminta, tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. Kalau Engkau datang, namaku ada di sana. Terima kasih Bapa, dan saya meminta penuhi saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin saya berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Berikan saya pengalaman lahir baru. Terima kasih Tuhan, jamin saya setia sampai garis akhir. Saya bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Haleluya. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali mengucapkan doa ini, saya berkata, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Saudara. Mintalah terus pimpinan Roh Kudus untuk bisa mengalami Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Bye.